Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan. Ini 2022-131. Jadi saya di sini diberi tugas oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Agustinus Gono, SE, MP, MAP. Dan terima kasih juga untuk bimbingannya dan lain sebagainya. Kebetulan saya ditempatkan di kelas kelembagaan. Jadi saya ingin sedikit berbicara terkait dengan analisis pembangunan kelembagaan yang dimana pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dan setelahnya Joko Widodo dan sekarang Prabowo Subianto. Jadi pada tiga era ini mempunyai narasi yang besar yang sama: reformasi birokrasi, penguatan kelembagaan, pemerintahan bersih dan efektif. Tetapi kalau kita melihat secara diteliti sih, reformasi kelembagaan cenderung bersifat top down dan elitis dengan sedikit sekali desain yang sungguh-sungguh mengubah relasi kekuasaan antara negara dan warganya. Menyentuh struktur dan prosedur, tetapi jarang juga menyentuh distribusi kekuasaan dan insentif politik yang membuat birokrasi tetap melayani elit politik tetapi bukan rakyatnya. Dengan kata lain, banyak lembaga, badan, kementerian dan program dibentuk, tetapi akuntabilitas vertikal kepada warga negara lemah, akuntabilitas horizontal antar lembaga, checks in balance dilemahkan atau dinegosiasikan lewat koalisi politik. Reformasi kelembagaan ini seringkali berhenti sebagai politik simbolik dan jargon antara struktur baru dan dokumen kebijakan. Namun perilaku birokrasi dan pola patronase tidak bergeser secara signifikan. Pada era SBY, reformasi tanpa keberanian memotong patronase. Lebih kritis, kalau kita melihat secara lebih kritis, LHKPN tidak diiringi dengan sanksi politik serius terhadap pejabat yang tidak patuh, banyak jadi administratif simbolik. Instrumen dan e-governance seringkali terjebak pada digitalisasi produser lama, bukan recent proses korupsi bergeser bentuk, bukan hilang. Jadi kalau kita mengartikan bahwasannya politik itu dibungkus dalam cara yang lebih halus pada saat pemerintahan SBY, dan juga kelemahan payung hukum untuk lembaga baru menunjukkan bahwa desain kelembagaan seringkali relatif dan kompromitif. Kayak beberapa kementerian atau badan bentuk sebagai respon politik jangka pendek, lalu dicarikan dasar hukum yang menyusun. Artinya hukum ini digunakan sebagai alat saja sebenarnya, dan ini menandakan lemahnya tradisi perencanaan kelembagaan berbasis evidensi dan kajian kebijakan yang jangka panjang. Jadi ya kebijakan yang hanya diambil pada jangka pendek aja, hanya untuk tujuan tertentu saja. Jadi secara politik SBY mengelola koalisi sebesar yang kompromistis kalau istilahnya. Kelembagaan tidak diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada elit dan partai, tetapi justru diisi sebagai instrumen penyelamat koalisi. Dan juga yang menjadi akibatnya reformasi birokrasi berjalan tetapi dibatasi garis merah yang tidak menyentuh presentasi patronase politik. Di era SBY juga contoh yang menjadi contoh yang paling besar, good governance yang setengah hati. Banyak indikator dan program reformasi tetapi tidak ada keberanian politik untuk memotong akar persentase korupsi struktural.
Nah, dan yang kedua pada era Jokowi, efisiensi di muka tetapi konsolidasi kekuasaan di bawah. Jadi Jokowi ini pintar untuk bagaimana membuat permukaannya itu tampak baik-baik saja, tetapi pada dasarnya itu sangat rusak sekali gitu. Pada eranya Jokowi, kelembagaan yang tajam bisa ditekankan pada di luar tampak lebih tampak baik-baik saja, koordinasi antar lembaga lebih kompak, lebih tegak meluas, beberapa proses menjadi lebih cepat, namun di bawah permukaan koalisi super besar yang membuat legislatif cenderung jinak, fungsi kontrol terhadap eksekutif yang melemah. Nah, artinya di sini kita bisa mengartikan bahwasanya pada masa Jokowi ini bahkan lembaga legislatif cenderung jinak, sehingga ya dengan muka polosnya dia bisa mengendalikan badan legislatif gitu. Dan juga reformasi kelembagaan sejumlah institusi pengawas, misalnya lembaga anti korupsi, sebagian lembaga lingkungan dan hak asasi, cenderung mengurangi independensi mereka. Dan yang menjadi kritik utama di sini ya, digitalisasi tanpa demokrasi, layanan semakin mudah, tetapi ruang partisipasi subjektif warga dalam perumusan kebijakan ya tidak temu sepadan. Dan juga reformasi kelembagaan selektif, kelembagaan yang mendukung agenda pembangunan fisik dan inovasi cenderung diperkuat, sementara lembaga yang berpotensi menghambat atau mengkritis pengawas HAM, lingkungan dan sebagainya memodifikasi atau dilemahkan. Kalau dilihat dari sudut pandang institusi nilainya, era Jokowi memperlihatkan bagaimana kelembagaan bisa digunakan secara efisien untuk memperkuat eksekutif, bukan untuk menyeimbangkan kekuasaan sebenarnya. Dan ini bentuk efisiensi otoritarianisme yang halus, rapi secara administratif, tetapi selalu sehat secara demokratis. Jadi bisa disimpulkan ya rapi secara administratif dan sebagainya, cuman masih ada mainan di dalam di dalam demokratis itu tersebut. Dan kalau coba kita bandingkan pada era sekarang ini, yaitu normalisasi pemborosan struktural, kalau bisa dikatakan, yaitu persentase vulgar. Normalisasi pemborosan struktural, penambahan kementerian, badan dan wakil menteri, dan sejumlah besar tanpa argumentasi kebijakan yang kuat menunjukkan. Ya kemarin kita disodorkan dengan berita bahwasannya di lembaga-lembaga kementerian juga masih banyak orang-orang yang latar pendidikan cuma masih rendah. Kadang ada yang menterinya S1 dan sebagainya. Dan juga seperti Dadang, kepala MBG kemarin yang ditangkap, dia dilatar belakangi dengan pendidikan etimologi serangga. Nah, ini hal yang paling keliru ketika seorang yang ahli dalam serangga itu memegang kepala daripada MBGN, yang dalam artian MBG kan ini kan adalah suatu program untuk bagaimana meningkatkan SDM yang ada di Indonesia itu sendiri. Dan juga jabatan publik dijadikan aset politik untuk membayar dukungan. Efisiensi yang dikatakan fisika, yang dikatakan malah lebih kepada pemborosan. Bagaimana Kopdes dibentuk, bagaimana MBG yang bahkan mingguannya itu butuh dana triliunan untuk MBG itu sendiri.
Dan dalam artian kenapa kok tidak membagikan uang secara apa namanya, langsung uang saja gitu ke orang tuanya, sehingga orang tuanya bisa membeli makanan dan lain sebagainya. Dan kalau eh, kayak kata ketua BEM UGM kemarin bahwasannya ya MBG ini adalah salah satu korupsi yang secara ya bungkusannya ya secara halus ya bisa kita bandingkan dengan pada era Jokowi dan era Prabowo apa namanya SBY itu tadi, halus tapi ada yang kasar di balik itu. Jadi kalau kita melihat secara lebih spesifik lagi, saya kemarin sempat menonton film Dirty For 3, itu membahas terkait dengan bagaimana alur pemilihan pada saat pemerintahan Prabowo dan Gibran dan lain sebagainya. Itu masih banyak ada kecurangan dan lain sebagainya. Dan mereka mengatakan bahwasannya mereka menggunakan otak dan ongkos. Jadi pada film itu menjelaskan bagaimana otot itu digunakan untuk kekuatan koersif aparat keamanan dan penegak hukum, perangkat kekuasaan, dan bisa secara memaksa. Terus otak, kekuatan ideologis dan legal, undang-undang transformasi hukum, propaganda, framing media, dan wacana yang membenarkan tindakan kekuasaan. Terus ongkos, kekuatan ekonomi ini ya sangat berpengaruh terhadap anggaran negara, proyek oligarki, dan modal besar yang menopang dan mengendalikan arah kekuasaan. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan dari video ini, ya sangat kejam sekali sebenarnya kalau dikatakan, karena dari sini mereka mempengaruhi rakyat dengan berbagai kekuatan begitu. Apalagi sekarang kan Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya itu masih kurang akan SDM gitu. Dan sedikit ingin saya tambahkan terkait dengan pembahasan saya, yaitu ketika kita coba menganalisis pembangunan kelembagaan organisasi publik dan kayak perspektif spektrum politik kiri, yaitu left wing, yaitu di era SBY, Fondasi Negara Kesejahteraan Welfare State Internasional, ya kritik pada kelembagaan ekonomi makro Menko Bank Indonesia ya tetap sangat komprehensif dan pro pasar. Lembaga jaminan sosial dibentuk juga masih menggunakan skema asuransi sosial iuran, bukan sepenuhnya dibiayai pajak progresif negara gitu. Dan lebih lanjut kita ya ada yang saya lupa tadi terkait dengan pengganti kepala MBGN yang Dadang itu. Ternyata kepala MBGN yang baru ini adalah salah satu jurnalis dan sekaligus pengamat politik. Nah ini kan artinya bahwasannya penempatan seseorang dalam struktural pemerintah itu sangat tidak relevan begitu. Masa pejabat jurnalis dan salah satu pengamat politik dimasukkan di kepala MBGN? Kenapa tidak cari orang yang lebih kompeten lah? Emang di negara Indonesia ini udah nggak ada orang yang berkompeten untuk memegang kekuasaan itu. Ya dalam artian jangan sampai ini menjadi hal yang baru lagi dan menjadi problematika baru lagi lah begitu, karena yang ditempatkan itu bukan ahli pada bidangnya sebenarnya. Ya artinya kayak
apa ya, kayak orang yang biasa bawa motor terus langsung dikasih bawa mobil, ya angel jadinya. Nah mungkin sekian dari pemaparan dari saya, lebih kurangnya begitulah bagaimana keadaan negara kita pada masa 3 orang ini, dan tidak menutup kemungkinan juga ya sekarang juga masih banyak kasus korupsi yang terjadi. Jadi kita sebagai warga masyarakat perlu pintar-pintar untuk bagaimana mengontrol daripada kekuasaan orang-orang ini. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.